Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah dendam membawa petaka. Kali ini memasuki part yang terakhir, yaitu part yang keempat. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju akhir dari kisah ini ya teman-teman. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Karman berbalik mundur meninggalkan aku dan juga para warga yang tampaknya menghalangiku untuk pergi. Mereka tiba-tiba mengangkat tangan mereka secara bersamaan dan sepertinya sedang menggenggam sesuatu. Mereka menaburkan sesuatu di depan rumahku sembari berkata, "Mati." Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menarikku masuk ke dalam rumah. Aku terpental dan juga pintu rumah pun tertutup dengan keras. Begitu juga dengan diriku yang terpental cukup keras hingga membuatku pingsan kala itu. Aku kemudian terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah setengah telanjang. Aku berada di tengah hutan dan dikelilingi oleh para warga kampung. Tubuhku diikat dengan benda menjijikan. Saat kulihat benda itu seperti kulit ular yang masih sangat segar. Tiba-tiba Karman datang dengan membawa sesajen dan memulai membacakan mantranya. Entah apa yang akan ia lakukan terhadapku. Setelah membacakan mantra itu, Karman pun kemudian memerintahkan para warga kampung untuk melepaskan ikatan kulit ular itu dari tangan dan juga kakiku. Aku pun kemudian dibawa pergi oleh mereka ke sebuah sungai. Lalu mereka pun mulai memukuli beberapa bagian badanku. Badanku terasa lumpuh karena pukulan itu. Tidak lama kemudian mereka membangunkanku ke sungai itu. Aku terbawa oleh arus sungai itu dan juga terdengar sorak-sorai para warga kampung yang senang atas kepergianku. Hingga setelah terbawa arus lumayan jauh, kepalaku membentur sebuah batu besar. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara azan di telingaku. Aku kembali terbangun di rumahku dengan keadaan badan yang basah kuyup, mungkin karena keringat. Badan dan juga kepalaku ya begitu sakit sekali. Mimpi barusan terasa begitu nyata bagiku. Kuraba kantung celanaku untuk mencari handphone agar aku bisa melihat jam. Di sana tertera pukul 5:02. Sudah waktunya sholat subuh. Aku kembali memaksakan badanku yang begitu sakit ini berjalan ke arah tempat mengambil air wudhu itu. Entah mengapa, saat mengucurkan air ke setiap bagian tubuhku rasanya panas sekali, seakan aku sedang menyirami badanku dengan aliran lahar. Aku pantang menyerah. Ku selesaikan wudhuku hingga akhir. Aku kembali berjalan ke kamarku untuk sholat subuh. Aku menggelar sajadah dan langsung melaksanakan sholat subuh. Aku mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ku dengar suara dari arah belakangku. Seseorang tampaknya mengikuti sholatku dari arah belakang. Tidak, dia bukan seseorang. Entah mengapa meski sudah sering diganggu olehnya, aku masih saja ketakutan. Allahu Akbar. Aku yang muak lantas menghentikan gerakan sholatku. Aku terpikir untuk membaca surat pendek yang kuingat. Qul huwallahu ahad. Entah mengapa, jika berhadapan dengan dirinya, aku tidak pernah bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan benar. Tiba-tiba ku dengar suara bisikan dari telinga bagian kananku, mengikuti penggalan surah yang kubaca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Sialan, dia bahkan lebih fasih daripada diriku. Aku mulai terdiam 1000 kata. Dia kembali memperlihatkan wajahnya di depan diriku. Setelah dia memperlihatkan wajahnya padaku, tiba-tiba aku kehilangan kesadaran. Tubuhku seperti digerakkan oleh sesuatu.
Tiba-tiba aku bisa mendengar suara seseorang yang sedang berkata, "Pergi, jangan ganggu teman saya, dasar perempuan jelek." Hantu perempuan yang tepat berada di depan wajahku pun berteriak kencang sembari berkata, "Dia milikku." Sosok yang kukira Daniel kembali menjawab, "Cukup, pergi kamu. Jangan ganggu teman saya." Hantu itu pertama marah lantas mencekik leherku. Lalu ia kembali berteriak, "Kamu harus ikut denganku. Kamu kekasihku." Aku hanya bisa mengucap ayat-ayat suci Al-Quran yang kuingat saat cekikan itu mulai membuatku sulit bernafas. Tiba-tiba sosok itu mengerang keras dan memperlihatkan wujud aslinya yang lebih mengerikan. Tubuhnya dipenuhi darah, gaun putih miliknya bersimbah darah. Mukanya telah membusuk dan juga darah mengucur dari mulut, hidung, bahkan matanya. Tiba-tiba ia melepaskan cekikan itu dan pergi keluar dari kamarku. Tidak salah lagi, apa yang dikatakan oleh Darman memang benar. Dia adalah jin kiriman Karman yang datang untuk membunuhku secara perlahan. Daniel tampaknya lagi-lagi membantuku mengusir dirinya. Badanku terjatuh lalu terkulai lemas di lantai. Aku pun pingsan selama beberapa jam. Saat bangun, semuanya kembali terasa hening dan sunyi. Hari ini terasa begitu melelahkan. Aku hanya membaringkan tubuhku di kasur seharian. Bahkan aku lupa memasukkan makanan ke dalam perutku. Aku mengembalikan pikiranku ke arah positif dan mulai berusaha untuk berpikir lebih jernih serta bersikap lebih tenang. Aku mulai mengatur rencanaku kembali untuk melarikan diri dari kampung ini. Dan sekarang hanya tersisa sedikit waktu sebelum para warga kampung itu kembali mengepung rumah dan juga membunuh diriku seperti di mimpi beberapa hari silam. Batinku selalu berkata, "Sekarang semuanya sudah jelas. Hanya ada dua pilihan untuk diriku saat ini, pulang atau mati." Sampai saat ini aku masih sangat kebingungan. Apa yang harus aku pilih? Masih pada dua pilihan yang sama, pulang atau mati. Hampir semua dari kalian pasti akan menjawab, "Kamu harus pulang," dan memberitahukan seluruh hal yang kamu alami itu kepada pihak yang berwajib. Kalian akan dengan sangat mudah menjawabnya. Awalnya aku berpikir mungkin dengan pulang aku bisa melaporkan seluruh hal yang menimpa aku dan juga teman-temanku kepada pihak yang berwajib, dan setidaknya bisa memakamkan mayat teman-temanku secara layak. Tetapi jika aku memilih mati, maka aku akan terbebas dari segala urusan hidupku dan bisa hidup dengan tenang. Tetapi lagi-lagi batinku bertanya, apakah jika kamu mati, semua pihak akan menerima kematianmu? Apakah orang tuamu akan dengan sukarela menerima kehilanganmu dari dunia ini? Atau apakah teman-temanmu bisa menerima kematianmu secara sukarela? Pikirkanlah hal itu baik-baik. Pikiranku kembali kacau. Langkah apa yang harus kuambil saat ini? Semuanya terasa begitu kelam. Tok tok tok. Ada seseorang yang mengetuk pintu depan itu. Dah sial, jantungku langsung berdegup kencang. Bagaimana jika yang mengetuk adalah para leluhur kampung ini? Tetapi menurut perjanjiannya, aku belum seharusnya dijemput pada malam ini. Aku berjalan dengan langkah perlahan, dengan kaki yang bergetar. Aku sangat takut. Aku baru ingat bahwa hal yang paling kutakuti adalah kematian. Ketukan itu masih berbunyi, tok tok tok, hingga sampailah aku ke depan pintu. Lalu aku kemudian mengangkat tanganku yang masih gemetaran ini, dan kemudian memegang gagang pintu, lalu membukanya secara perlahan. Aku benar-benar tidak percaya pada sosok yang terlihat di depan mataku ini. Tidak salah lagi, dia adalah Kelia. Dia tampak lebih cantik daripada saat terakhir aku melihatnya. Dia tidak menampakkan sosok mengerikannya kepadaku, melainkan memperlihatkan sosoknya yang paling cantik kepadaku. Tidak terasa, mataku ini mulai terasa panas. Kelia pun berkata, "Anggara, apa kabarmu? Aku sangat merindukanmu."
Air mata mulai mengucur di mataku. Aku pun memeluk Kelia dengan sangat erat. Kelia tampak senang dan juga tidak masalah akan hal ini. Bahkan ia mengelus kepalaku dengan begitu lembut. Ia kembali berkata, "Kamu kenapa? Kok jadi nangis begitu? Kamu juga rindu padaku?" Kelia tampak masih bertanya-tanya tentang diriku. Aku hanya menggelengkan kepala sembari mengusap air mataku yang masih bercucuran. "Maaf ya, sudah membuat kamu khawatir," ucapnya. Aku yang tadinya menangis sekarang memulai pembicaraan dengannya. "Kamu masih hidup, Kel? Bagaimana bisa?" "Aku memang sudah mati, Angga. Tetapi aku tidak pernah pergi. Maafkan aku, Kelia. Karena kecerobohanku, kamu harus mati." "Kamu tidak perlu minta maaf, Angga. Aku sekarang sadar bahwa ini semua karena ulahku sendiri." Kutukan sandekala itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya akal-akalan Pak Tetua yang sedang menyembunyikan santetnya darimu. Kamu benar, aku seharusnya tidak terlalu percaya padanya. Lalu kenapa kamu datang menemuiku, Kelia? Aku ingin memberitahumu banyak hal, Angga. Tetapi waktuku tidak banyak. Sebenarnya aku hanya sedang merindukanmu. Kau bisa saja, Kelia. Sebenarnya aku juga memiliki banyak pertanyaan untukmu. Tetapi waktumu yang tidak banyak mungkin menghalangimu dalam menjawab pertanyaanku ini. Aku benar-benar menyesal telah membuat masalah. Tidak seharusnya aku dan juga Ahmad melakukan hal itu di kampung ini. Tidak heran kalau para leluhur kampung ini juga turut membenciku. Kedatanganku ke sini sebenarnya tidak lebih hanya untuk mengucapkan kata maaf. Maaf untuk keluargaku, maaf untuk seluruh keluarga kampung ini. Ya, terutama maaf untuk dirimu, Muhammad Anggara. Tidak, Kelia, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Sebaiknya akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku sudah terlalu sering membuatmu kecewa. Aku sekarang sadar bahwa cintaku padamu tidak lebih dari angan bagiku. Lantas, menurutmu apakah aku harus menyusul kalian? Lalu, jika kamu mati, siapa yang akan menyampaikan kata maaf dariku dan juga teman-teman yang lainnya? Kalian bisa menitipkan kata itu kepada orang lain. Atau mungkin kalian bisa mengucapkan kata maaf, ya secara langsung kepada orang tua kalian. Hidupku sudah terlalu sepi jika tidak ada kalian. Itu semua tidak semudah yang kamu kira, Angga. Jiwa kami terjebak di sini. Di kampung ini, kami tidak lagi bisa pergi dari kampung ini. Hanya kamu yang bisa pergi dan juga menyampaikan seluruh pesan ini kepada keluarga kami. Pulang, Angga, pulanglah. Jika bukan untuk dirimu, setidaknya lakukanlah untuk aku, Kea, Ahmad, dan juga Daniel. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Tapi pulanglah, Angga, sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, percakapan kami terhenti, dan aku terbangun dari tidurku. Sudah kuduga bahwa ini semua hanya mimpi. Hanya saja, mimpi ini seperti biasa, terasa sangat begitu nyata. Kurasa, apa yang dikatakan oleh Kelia memang benar. Jika aku tidak pulang atas kehendakku sendiri, setidaknya aku harus pulang atas kehendak mereka. Sekarang pikiranku lebih tenang. Meski percakapan antara aku dan juga Kelia sebenarnya tidak menjawab seluruh pertanyaan yang masih menyangkut di pikiranku. Setidaknya aku mengetahui beberapa hal yang tidak pernah ia ucapkan padaku sebelumnya. Sekarang tekadku sudah bulat. Kelia memang benar, aku harus pulang. Buah dendam yang kutanam di awal seketika layu. Ketika aku memutuskan untuk pulang, baguslah. Mungkin dengan begitu aku tidak akan menjadi seorang pendendam yang menyimpan dendam tanpa ujung seperti Kang Karman ataupun Darman. Aku sudah menyiapkan seluruh perbekalanku dalam perjalanan pulang. Berkat Kelia, aku sudah membulatkan keputusanku untuk pulang. Selain untuk mengucapkan kata maaf kepada keluarga teman-temanku, aku juga berencana untuk melaporkan seluruh hal yang menimpa kami kepada pihak yang berwajib. Selain itu, aku juga ingat bahwa hal yang paling kutakutkan selama ini adalah kematian.
Aku tahu bahwa jika aku siap ataupun tidak siap, kematian itu akan tetap datang kepadaku. Tetapi jika aku mati sia-sia, maka perjalanan hidupku tidak akan berarti. Aku kembali merencanakan perjalanan pulangku, kali ini dengan lebih matang. Menilai kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu kegagalanku dalam rencana untuk melarikan diri dari kampung ini. Sekarang aku mengubah rencanaku yang semula melarikan diri menjadi pulang. Pukul 12 malam, kemungkinan bukan waktu yang strategis untuk pulang. Aku juga ingat bahwa para leluhur itu datang bertepatan pada pukul 1 dini hari, sehingga aku memutuskan untuk keluar pada pukul 2. Rencana yang cukup nekat bukan? Bisa dibilang begitu, tetapi ini adalah rencana yang sudah kupikirkan secara matang. Aku hanya bisa berlari dari rumah hingga gerbang masuk kampung karena tidak ada kendaraan yang masuk ke kampung ini. Duk, duk, duk. Tunggu sebentar, ada sesuatu di atas plafon. Seingatku, Darman sudah melepaskan diri dari tubuh Ahmad. Lantas siapa yang berada di atas? Entah mengapa, saat ini aku begitu terpancing dengan bunyi apapun. Aku pun berjalan ke atas selalu membuka pintu plafon. Aku masuk dan juga menyadari setiap sudut di atas sana. Aku tidak melihat apapun selain bangkai Ahmad yang mulai dihinggapi lalat dan telah dimakan belatung serta bau bangkai yang begitu menyengat. Hingga tiba-tiba, ku senteri arah belakangku dan aku begitu terkejut. Sesosok pria tua tengah berdiri di depanku memasang wajah yang sangat mengerikan. Ia memelototiku dan juga membisikkan sesuatu di telingaku. Sampean bakal mati malam ini. Tidak salah lagi, dia adalah Darman. Tali tambang yang melingkar di lehernya adalah ciri khasnya. Meski aku tidak pandai berbahasa Jawa, tetapi aku mengerti apa yang dikatakan olehnya. Sial, lagi-lagi aku terlambat dalam mengambil keputusan. Aku lantas bertanya pada Darman, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin berlari sekarang. Warga kampung pasti akan dengan mudah memperkokiku. Darman menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak ada, mereka akan datang malam ini juga. Kamu terlalu lamban mengambil keputusan." Darman pun kemudian pergi. Aku tidak menyangka bahwa pikiranku dan juga Darman salah. Darman juga tidak memberikan solusi padaku. Lantas apa yang harus kulakukan? Jika aku berlari sekarang, itu sama sekali tidak ada gunanya. Waktu siang adalah waktu para warga kampung itu masih beraktivitas. Mereka bisa langsung menangkap dan juga menyerahkan aku kepada Pak Tetua dan para leluhur kampung. Sudahlah, tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Aku hanya harus melaksanakan semua sesuai rencana. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:08. Saatnya aku tidur agar aku punya cukup energi untuk berjalan saat waktunya tiba. Dia berpikir bahwa melarikan diri dari kampung ini adalah hal yang mudah. Tentunya aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri semudah itu. Para leluhur telah mengilhami apa yang aku inginkan, kematiannya. Dengan kematian Anggara, dia tidak akan membocorkan rahasia kampung ini pada orang-orang di luar sana. Aku telah membuat sebuah boneka dengan ciri khas yang sama persis dengannya. Boneka ini akan kugunakan sebagai media untuk membunuhnya. Anggara, kamu tidak akan bisa lari dari takdirmu, kematian. Aku terbangun karena alarm handphoneku. Ya, aku bangun di waktu yang tepat. Hari sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan aku segera bangun dan langsung mencuci mukaku yang sangat kusam ini. Meski udara dingin malam ini terasa begitu berbeda, tetapi aku sudah terbiasa dengannya. Selesai mencuci muka, aku langsung mengambil seluruh barang-barang bawaanku serta membawa benda tajam untuk berjaga-jaga. Setelah itu, aku berjalan menuju pintu rumah. Pintu terbuka. Aku begitu terkejut dengan apa yang kulihat. Ternyata, benar apa yang dikatakan oleh Darman, mereka sudah datang. Mereka tampak berbeda kali ini. Jika kemarin mereka tampak seperti hantu,
Sekarang mereka ini malah lebih terlihat seperti mayat hidup. Perawakan mereka juga tidak tebus pandang seperti malam sebelumnya. Pak Tetua tampak berada di tengah para leluhur kampung itu, sembari menaruh sebuah lilin di sekitar rumahku. Ia pun kemudian membawa sebuah jarum dan juga boneka berbentuk persis dengan diriku. Aku yang begitu ketakutan dan juga panik lantas berteriak pada mereka, "Pergi kalian, saya ingin pulang, jangan ganggu saya." Mereka tampak tidak peduli pada teriakanku. Sebaliknya, Pak Tetua semakin bersemangat dalam ritual santetnya. Lilin selesai ditaruh. Selanjutnya, ia mengeluarkan bangkai seekor kelabang dan menaruhnya di dekat lilin-lilin itu. Setelah itu, ia mulai berkomat-kamit dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Aku yang mulai berang atas sikap mereka pun melemparkan benda tajam yang semula aku bawa untuk berjaga-jaga. Ya, aku melemparkan kapak itu kepada mereka. Tanpa kuduga, kapak itu mengenai kepala Pak Tetua hingga membelah kepalanya. Ia pun kemudian begitu marah dan berkata, "Lancang, bunuh dia." Ia pun mengambil jarum untuk menusuk boneka yang mirip denganku itu. Jarum jam menancap di kepala boneka itu. Tiba-tiba kepalaku juga turut merasakan tusukan itu. Jarum kedua menancap di perutku, membuat perutku mulai mengeluarkan darah. Jarum ketiga menancap di tanganku, lebih tepatnya berada di urat nadiku. Rasanya sakit sekali, tapi aku belum mati. Aku masih bisa merasakan rasa sakit itu. Tubuhku terasa ditusuk-tusuk oleh jarum. Sebelum Karman ini menusukkan jarum keempat, para leluhur mengeluarkan boneka yang bentuknya sama dengan milik Darman. Beberapa dari mereka mulai mencabuti benang rajut yang ada di boneka itu. Tanpa sadar tanganku mulai bergerak sendiri dan mulai mencabiki kulitku sendiri saat mereka melakukan hal itu. Aku tidak lagi dapat bergerak hingga Pak Tetua melepaskan kapak yang menancap di kepalanya. Ia kembali berkomat-kamit dan perutku yang mengeluarkan darah tiba-tiba juga turut merasakan mual. Aku pun mulai memuntahkan sesuatu dari perutku. Bukan jarum, isinya adalah kecoa dan juga kelabang yang masih bergerak-gerak. Selain itu, mulutku juga mengeluarkan tanah basah seperti tanah kuburan. Selanjutnya, para leluhur itu mencabut kepala boneka itu. Tiba-tiba, kepalaku terjatuh. Anehnya, meski kepalaku telah tercabut, badanku masih bernafas. Ya, aku belum mati. Aku masih merasakan sakit dari tubuhku. Hingga dapat kulihat Pak Tetua menusukkan jarum keempat, dan jarum keempat itu tepat mengenai dada bagian kiriku, lebih tepatnya di jantung. Semua terasa gelap. Aku mengira bahwa itu semua adalah akhir dari hidupku. Ternyata tidak. Aku masih hidup, badanku tidak terluka sama sekali. Tetapi tentu kepalaku masih bisa merasakan tusukan jarum yang menancap di kepalaku itu. Aku hanya bisa berjalan seboyongan di jalanan kampung. Masih bisa kulihat rumah warga yang lampunya menyala, tetapi keadaannya begitu sangat sunyi. Kampung ini seakan kosong dan sunyi, yang bisa kudengar hanyalah bunyi binatang malam seperti burung hantu atau jangkrik. Belum terasa lama aku berjalan, ternyata gerbang kampung sudah berada di depan mataku. Aneh, seingatku perlu waktu sekitar 30 menit untuk berjalan dari gerbang kampung hingga rumah Pak Tetua. Bahkan jika dari rumah Pak Tetua ke rumahku itu bisa sampai 15 menit. Sudahlah, setidaknya aku bisa keluar dari kampung damai ini. Tidak pantas menyebut kampung ini sebagai kampung damai. Nama kampung ini lebih tepatnya disebut sebagai kampung santet. Syukurlah, sesampainya di gerbang kampung, aku langsung mendapat mobil angkutan kota. Dengan begitu, aku bisa langsung pulang. Akhirnya aku benar-benar pulang. Sedang rasanya bisa kembali menghirup udara segar yang tidak pernah kurasakan lagi sejak berada di kampung santet. Aku masih berada di rumah kosanku, sedang beristirahat dari hari yang begitu melelahkan. Aku sudah mengirimkan permintaan maaf kepada keluarga teman-temanku, meski sebenarnya aku merasa tidak enak.
Aku juga belum memikirkan alasan untuk menghindar dari proyek KKN yang belum bisa terlaksana dengan baik. Tapi sudahlah, aku akan memikirkan hal itu nanti. Saat ini, aku harus bisa mengumpulkan cukup energi untuk melanjutkan hari-hariku esok. Seluruh pesan yang kukirimkan selama berada di kampung itu baru terkirim setelah aku menginjakkan kaki keluar gerbang kampung. Setidaknya, aku bisa pulang. Itu sudah cukup bagiku. Tuhan, kali ini aku berterima kasih padamu. Kau masih memberiku kesempatan untuk melanjutkan hidupku. Aku mohon terimalah teman-temanku di sisimu, biarkan mereka tenang dan juga damai bersama dirimu. Pagi ini kudapatkan pesan dari orang tua Ahmad. Isi pesan itu sebenarnya cukup aneh. Pak, ini saya Muhammad Anggara, sahabat anak Bapak Ahmad. Aku tidak bisa menjelaskan semua kejadian KKN kami secara rinci, Pak. Tapi singkat saja, Ahmad meninggal pada saat kami bermukim di kampung itu. Aku akan berusaha menjelaskan semuanya pada pihak berwajib agar mereka bisa segera mengambil mayat Ahmad dan menguburkannya secara layak. Semoga Bapak dan juga keluarga bisa menerima kepergian Ahmad. Saya hanya bisa mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan juga keluarga atas kecerobohan saya dalam menjaga teman saya. Sebelumnya mohon maaf, ini siapa ya? Saya tidak kenal dengan Ahmad ataupun Anggara. Mungkin Anda salah nomor. Apa? Tidak mungkin. Saya yakin kalau nomor ini adalah nomor yang diberikan oleh teman saya Ahmad. Maaf, kamu mungkin memang salah nomor. Saya tidak punya anak ataupun anggota keluarga bernama Ahmad. Percakapan kami berhenti di sana karena ayah Ahmad pada akhirnya memblokir nomorku. Begitu pula dengan orang tua Daniel, Kelia, dan Gea. Mereka juga memberikan respon yang sama dengan orang tua Ahmad. Aku semakin bingung atas semua hal ini. Tampaknya keanehan masih berlanjut bahkan setelah kepulanganku dari kampung itu. Setelah dipikir-pikir, aku baru ingat bahwa aku belum melaporkan hal-hal yang menimpa kami di kampung Santet, dan itu aku belum melaporkan pada pihak yang berwajib. Meski tidak mempunyai bukti, aku masih bersikukuh bahwa ini semua harus diserahkan kepada mereka. Jika mereka tidak bisa membantuku menemukan atau menangkap dalang dari semua ini, setidaknya aku bisa memakamkan mayat teman-temanku secara layak. Aku juga merasa sudah lebih baik daripada hari sebelumnya, dan aku sudah mengatur wacana untuk segera pergi ke kantor pihak berwajib. Hari menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak biasanya aku bangun di jam segini. Aku terbangun karena bisikan seseorang dari samping badanku. Astaga, ternyata yang tertidur di sampingku adalah Kelia. Aku terkejut karena Kelia datang dalam wujudnya yang mengerikan. Dada bagian kirinya yang bolong, bajunya yang tersobek, dan juga beberapa luka di wajahnya membuatku bergidik ngeri. Kelia lantas berkata, "Mana janjimu, Angga? Mana janjimu? Mengapa kamu tidak mengucapkan kata perpisahanku kepada keluargaku? Kenapa kamu tidak menepati janjimu?" Aku yang semula bergidik ngeri, sekarang merasa lebih tenang. Tetapi ya tetap saja aku merasa ketakutan karenanya. Aku pun hanya bisa menjawab pertanyaannya dengan terbata-bata. Aku sudah mengucapkannya kepada orang tuamu, Kelia. Tetapi jawaban mereka atas pesanku membuat tercengang. Kelia pun lantas memelototiku sangat menyeramkan. Ia lantas kembali berkata, "Kamu berbohong. Kamu sudah mengkhianatiku dengan membuatku tidak bisa pulang. Sekarang kau akan merasakan akibatnya." Badanku tidak bisa bergerak. Mulutku tidak lagi dapat mengeluarkan suara. Mataku membelalak. Tiba-tiba sosok Kelia itu menindih tubuhku. Aku tidak bisa bergerak. Badanku seakan terhimpit sebuah batu yang sangat berat sekali. Kelia memperlihatkan sosok paling mengerikannya di depan mataku, membuatku semakin ketakutan. Tetapi tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Kelia pun berteriak dengan keras hingga membuat telingaku seakan pecah. Dinding kosanku tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam, sepertinya darah. Beberapa perabotanku
terlempar ke sana kemari, hingga tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Ternyata itu semua hanya mimpi, namun terasa sangat nyata. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benakku. Apa yang sedang terjadi? Ada apa ini? Aku tidak menyangka, sosok yang selama ini kukira sebagai teman ternyata mulai menerorku. Tidak hanya Kelia saja, tetapi teman-temanku yang lain, Ahmad, Daniel, dan Gea, juga turut menghantuiku dalam mimpi dan mulai menanyaiku dengan pertanyaan yang sama, mana janjimu? Lama-lama aku mulai merasa jenuh terhadap mimpi itu, sehingga aku memutuskan untuk melanjutkan kuliahku. Aku juga belum menyematkan diri untuk pergi ke pihak yang berwajib melaporkan masalah itu. Kepalaku mulai pusing sendiri atas semua ini. Aku rasa memang seharusnya aku tidak pulang dan membiarkan diriku mati menerima santet dari Karman. Tetapi, jika dipikir-pikir, aku selalu mengatakan bahwa hal yang paling ku takutkan adalah kematian. Lantas mengapa sekarang aku benar-benar ingin mati? Cukup kalian saja yang menjawab pertanyaan ini. Saat sampai di universitas, aku cukup terkejut. Tidak ada satupun orang yang mengenalku. Bahkan dosen yang di awal mengutusku dan juga teman-temanku untuk KKN pun, mereka turut tidak mengenalku sama sekali. Dunia ini semakin aneh saja. Aku sudah mengira bahwa kepulanganku tidak akan berdampak baik. Hari ini hanya kuhabiskan dengan berjalan dan juga berkeliling di sekitaran kampus, berjalan tanpa arah. Hingga setelah beberapa lama berjalan, aku mendengar beberapa mahasiswa yang kuperkirakan adalah adik tingkatku sedang membicarakan tentang proker KKN mereka yang akan segera terlaksana. Entah mengapa aku seakan tertarik untuk mendekati mereka sekaligus menguping pembicaraannya. Kita jadikan KKN ke sana, ke Kampung Damai, ucap salah satu dari mereka. Lalu salah seorang lain menjawab, ya jadilah, lumayan kan kita bisa KKN sekalian liburan ke sana. Aku sedikit terkejut mendengar pembicaraan mereka. Kampung Damai, bukankah itu kampung yang aku datangi beberapa minggu silam dengan tujuan yang sama? Seketika, entah datang dari mana keberanianku untuk berbicara dengan mereka. Aku lantas berkata, jangan pergi, kampung itu membawa petaka. Mereka pun lantas terkejut sekaligus heran melihat sikapku itu. Aku pun menceritakan seluruh kejadian yang kuingat dan kualami selama berada di kampung itu. Reaksi mereka cukup menyebalkan karena mereka tidak mempercayaiku. Mereka malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa semua itu hanya omong kosong. Aku lantas berkata, kalian akan menyesal, camkan itu baik-baik. Beberapa hari telah berlalu, aku memutuskan untuk tidak datang lagi ke kampus karena merasa tidak ada yang perlu kulakukan. Aku sedikit bersyukur karena setidaknya dosen kami tidak menagih laporan proker KKN kami ke kampung itu. Namun sayang, tidak ada satu orang pun yang mengenaliku di universitas. Juga teror dari arwah teman-temanku yang terus menagih janji mereka terhadapku juga tidak pernah berhenti. Aku memang bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup sekaligus pulang. Tetapi, entah mengapa sekarang aku malah menyesali keputusanku sendiri tentang ini semua. Dunia yang kupijak tidak lagi terasa seperti dulu. Dunia yang kupijak juga terasa sangat aneh. Beberapa hari yang lalu, aku juga memutuskan untuk berkonsultasi pada seorang psikolog tentang gangguan mentalku karena kejadian aneh yang kebelakangan ini menimpaku pasca kepulanganku dari Kampung Damai. Namun psikolog itu menjawab bahwa kondisi kesehatan mentalku baik-baik saja. Setelah pergi ke psikolog, aku ingat pada seorang paranormal yang pernah kutemui dulu. Tentu aku tidak perlu percaya dengan yang ini karena penjelasan mereka selalu tidak logis buatku. Aku mengira dengan menemui paranormal itu bisa menjelaskan tentang keanehan yang kualami beberapa hari ini, tetapi nihil. Paranormal itu hanya menjawab bahwa keadaanku baik-baik saja, tidak ada ilmu hitam apapun ataupun makhluk halus yang mengikuti, omong kosong. Semakin hari pikiranku semakin kacau. Aku melupakan rencanaku yang semula ingin melaporkan sesuatu hal yang terjadi di Kampung Damai kepada pihak berwajib dan menggantinya dengan kegiatan yang sama sekali tidak bermanfaat. Berkali-kali aku mencoba untuk menggantung diriku, tetap saja denyutku berdetak dan nafasku teratur.
Aku juga sudah sangat sering menyayat pergelangan tanganku dan leherku untuk segera membunuh diriku sendiri, namun itu semua sia-sia. Nyatanya, yang ku dapatkan hanya rasa sakit. Aku mulai frustasi terhadap kehidupanku sekarang ini. Aku mulai kehilangan akal. Suatu hari aku keluar dari kosan dan memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Bagai seekor tikus yang sedang dikejar kucing, aku berlari tanpa arah dan tidak tahu sedang melarikan diri dari apa. Orang-orang di sekitar hanya menatapku dengan pandangan kosong. Aku tidak akan pernah lagi menginjakan kaki ke kosan dan tinggal di jalanan sebagai seorang gelandangan. Aku tidak gila. Meski aku sering berteriak dan meracau tidak jelas, tetapi itu semua bukan alasan. Nyatanya teror dari arwah teman-temanku terus menghantui pikiranku. Bayangan tentang para leluhur kampung dan Karman serta Darman yang selalu melintas di kepalaku membuatku semakin terlihat sebagai orang yang tidak waras. Ragaku masih hidup, namun jiwaku telah mati. Aku menjadi sosok Anggara yang tidak lagi bijaksana dan pintar, tetapi menjadi Anggara yang tidak waras dan tinggal di jalanan yang kotor. Anggara sudah menerima takdirnya. Buah dendam yang ia tanam sebenarnya tidak pernah layu. Selama ini Anggara terkena hukuman atas dendam yang ia tanam. Anggara telah menyantap buah dendamnya dan menerima konsekuensi atas hal itu. Selamat menikmati buah dendammu, Anggara. Sejak hari itu, Anggara tinggal di jalanan. Meracau dan berteriak bagai orang gila adalah sebuah kebiasaan baru baginya. Tentu ia melakukan itu semua bukan tanpa alasan, melainkan karena bayangan Ahmad, Daniel, Kelia, Darman, hingga Karman, dan para leluhur kampung yang selalu muncul menghantui dirinya setiap waktu hingga saat ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian keseluruhan alur ceritanya? Kalian bisa komen di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya, semoga kalian bisa mengambil nilai positifnya dan membuang jauh-jauh hal yang buruknya ya teman-teman. Namun semua itu jadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Pokoknya sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.